Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Video kali ini seperti biasa kita akan membahas team selection, captain picks dan juga weekly wildcard untuk di game week ke-13. Untuk itu langsung aja, let's go. Tapi sebelum itu gue mau nanya dulu nih sama teman-teman semua di sini nih. Teman-teman semua di sini ada nggak sih yang suka banget sama yang namanya sepak bola? Mulai dari main bola, main game fantasinya, sampai nonton bola. Pastinya banyak banget ya. Apalagi kalau tim kebanggaan kita yang lagi bertanding, pastinya kita bakal dukung habis-habisan tuh. Dan juga pastinya kita bakal tahu banget tuh siapa aja kira-kira pemain-pemain yang cukup gacor, yang cukup jago, yang cukup potensial bagus untuk bisa mencetak gol. Dan maka dari itu, di sini gue punya game yang keren banget, game analisa dan strategi olahraga sepak bola dari MPL Fantasi. Di MPL Fantasi ini teman-teman bisa banget nih nyusun tim andalan teman-teman semua sendiri. Dan juga sekaligus bisa buat jadi ngecek nih dalam apa sih kemampuan kita dalam menganalisa sebuah pertandingan. Pastinya keren banget. Dan juga teman-teman semua di sini nggak perlu ragu lagi nih kalau tim kebanggaan teman-teman semua bakal nggak ada. Karena di MPL Fantasi ini tersedia berbagai macam kompetisi sepak bola di dunia. Mulai dari kompetisi sepak bola yang kecil sampai kompetisi sepak bola yang gede ada semua. Mulai dari kompetisi sepak bola Inggris, Spanyol, Italia, Belanda, Perancis, Jerman, dan juga bahkan ada kompetisi sepak bola Indonesia yang bisa dimainin di MPL Fantasi ini. Pastinya seru banget. Dan juga di MPL Fantasi ini tuh hadiahnya cepat banget. Jadi teman-teman semua nggak perlu lagi nih nunggu satu musim, nunggu satu bulan, nunggu satu purnama untuk bisa dapat hadiahnya. Karena di MPL Fantasi ini begitu pertandingan selesai, hadiahnya bisa langsung diterima. Dan pastinya MPL Fantasi ini membuat nonton bola kita jadi lebih seru ya. Jadi kita nggak cuma nonton doang sekarang, tapi jadi berasa ikut main dan ngumpulin poin terus, sekaligus jadi berasa ikut deg-degannya untuk bisa menunggu hasil pertandingan. Keren banget kan? Dan juga yang serunya lagi, di MPL Fantasi ini tuh hadiahnya berupa berlian kemenangan yang bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Dan untuk satu berlian kemenangan ini nih senilai dengan Rp200 saldo GoPay dan juga saldo link aja, yang tentunya bisa buat dibelanjain macam-macam nih. Bisa buat beli pulsa, bisa buat beli pulsa data, bisa buat beli pulsa listrik, bisa buat beli makan, bisa buat beli baju bola juga. Pokoknya banyak banget kegunaan dari hadiah di MPL Fantasi ini. Dan di minggu ini akan ada pertandingan yang seru banget nih. Pertandingan Big Trophy, pertandingan big match antara Chelsea melawan Manchester United, dan juga pastinya pertandingan yang nggak bisa kita lewatin di MPL Fantasi kali ini. Dan untuk itu langsung aja teman-teman bisa lihat nih untuk susunan tim analisa terbaik untuk di pertandingan tersebut yang bisa teman-teman klik ya di link card di atas. Dan untuk itu langsung aja ayo kita main bareng. Download aplikasi MPL sekarang di mpl.id, atau teman-teman semua bisa langsung klik aja di link deskripsi di bawah untuk download aplikasi MPL ini. Dan jangan lupa untuk masukin kode referral dari gue tentunya, yang dimana untuk kode referralnya nanti akan ada di deskripsi di bawah juga. Dan untuk itu langsung aja ayo kita main bareng. Download aplikasi MPL sekarang di mpl.id. Teman-teman para pecinta bola pasti lagi nungguin nih kompetisi sepak bola Inggris dan juga kompetisi Champion Eropa. Kompetisi yang fansnya gede banget nih di Indonesia, bahkan di dunia. Sambil nonton kompetisi sepak bola Inggris dan juga kompetisi Champion Eropa, coba deh sambil main MPL Fantasi. Dijamin seru. Teman-teman semua bisa banget nih susun tim andalan teman-teman semua di MPL Fantasi. Bakal ada kontes spesial untuk seluruh match pertandingan kompetisi sepak bola Inggris 2021 dan juga kompetisi Champion Eropa. Pertandingannya lengkap, banyak kontes gratisnya, dan total hadiah hingga puluhan ribu berlian kemenangan MPL senilai jutaan rupiah saldo GoPay dan juga saldo link aja. Nonton bola jadi lebih asik sambil main MPL Fantasi. Kalau teman-teman semua bisa menang susun tim, teman-teman bisa dapetin hadiah berlian kemenangan yang bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Oke, langsung aja kali ini kita akan masuk ya ke segmen-segmen seperti biasa, dimana segmen yang pertama tentunya gue akan sampaikan dulu tim review singkat untuk di game week ke-12 kemarin, dan juga selanjutnya gue akan sampaikan juga untuk tim analisa data yang akan gue sampaikan nanti ya, dari segi XG, XGC, XG player, dan juga selanjutnya tentunya tim selection untuk di game week ke-13 untuk Rainbow FC tim utama gue, dan juga sekaligus untuk weekly wildcard susunan best 11 lah ya untuk di game week ke-13 besok. Dan untuk itu langsung aja ke segmen yang pertama, dimana kali ini gue akan bahas dulu untuk tim review singkat aja dulu ya, dimana tim review singkat kali ini untuk tim utama gue Rainbow FC, di sini gue mendapatkan 62 poin, dan untuk tim wildcard gue yang kemarin ya mendapatkan 69 poin. Jadi artinya lebih oke tim weekly wildcard kemarin gue, tapi tetap sayangnya di bawah top 10k, yang dimana top 10k nya ada di angka 72,85, dan gue kemarin juga minus 4 ya untuk tim utama gue di sini 62 poin, yang artinya untuk poin
real gue cuma 58, jadi artinya masih di bawah. Dan setelah gue telisik lebih lanjut, ternyata di sini ada struktur tim yang baru ya, dimana untuk tim top 10K di sini bisa gue lihat rata-rata pada memiliki trio defender paket lengkap ya, dimana ada Alexander-Arnold, James dan juga Cancelo. Di sini gue nggak punya dua nama James dan Cancelo yang masing-masing mencetak double digit ya, 12 poin. Dan itu membuat tim gue cukup terseok-seok walaupun memang Alexander-Arnold dapat 15 poin ya. Jadi kalau misalnya memang kalau kita bayangin Alexander-Arnold dengan dua nama tadi ya, Cancelo dan James, artinya benar-benar hujan poin ya untuk para teman-teman yang menggunakan 3 trio back ini ya, dimana gokil banget. Artinya mungkin perlu dirubah ya, dimana di sini struktur tim gue Ronaldo kayaknya harus segera gue cabut ya, harus gue jual. Tapi memang tentunya pertimbangannya cukup banyak, apakah Ronaldo ataukah ada urgent yang lain yang bisa gue dahulukan prioritasnya. Tapi sebelum itu tentunya bisa kita lihat lagi di sini, dimana gue 62 poin dengan minus 4 58 dan top 10K di 72, dan selanjutnya dimana overallnya 56 sebenarnya, artinya gue di atas rata-rata ya untuk overallnya. Tapi memang di top 10K dan overallnya cukup jauh gapnya, jadi menarik nih untuk bisa ditelisik lebih lanjut. Dan untuk legendary manager di angka 73 poin. Dan untuk review singkat dari sini, gue ada steal, dimana steal gagal clean sheet di 10 menit terakhir ya, dimana Aston Villa berhasil menang 2-0, dimana itu cukup mengejutkan. Ada golnya Watkins yang cukup oke banget, dan juga plus ditambah golnya Mings yang ini benar-benar tipikalnya Steven Gerrard ya, untuk bisa epic comeback ya, dimana di 10 menit terakhir mampu mencetak 2 gol bahkan sekaligus membuat Aston Villa artinya berhasil menang terhadap Brighton. Yang dimana Brighton sebenarnya untuk di game week kemarin sebenarnya cukup oke data analisanya ya, untuk bisa menahan imbang Aston Villa harusnya. Tapi memang ternyata Gerrard ini mampu menyalurkan semangatnya untuk bisa bermain Spartan ya, seperti yang kita tahu ya Steven Gerrard ya. Dan untuk itu Brighton harus rela menerima kekalahan. Dan selanjutnya di lini belakang gua ada Stones yang 6 poin sebenarnya cukup oke clean sheet, dan selanjutnya ada Livramento yang 1 poin aja, dan selanjutnya ada Alexander-Arnold yang 15 poin dengan 2 asisnya cukup oke terhadap gawang Arsenal, di gawangnya Ramsdale, mantap banget. Dan selanjutnya di lini tengah gua di sini ada Gallagher yang 5 poin, 1 assist yang cukup oke juga terhadap hasil imbang Crystal Palace ya, 3 sama ya, dimana Benteke mencetak 2 gol. Itu salah satu pemain yang nanti akan gue sampaikan di data analisanya cukup oke banget, bisa menjadi watchlist juga tentunya. Dan selanjutnya ada Smith Rowe, dimana Smith Rowe dengan 2 poin aja ya, karena melawan Liverpool juga yang gak mampu berbuat banyak. Dan selanjutnya ada Mo Salah, kapten gue, yang hanya mampu mencetak 16 poin aja, 1 gol aja, dimana kemarin yang cukup gacor itu ada Mane dengan 1 gol dan 1 assist ya kalau nggak salah. Iya. Dan juga ada Son yang 2 poin aja yang gagal berkontribusi terhadap gol dan assist. Dan selanjutnya ada Ronaldo 1 assist yang dimana sayangnya tetap gagal membawa MU berhasil menang ya, karena MU lagi-lagi kalah bahkan terhadap Watford dengan 4-1. Itu benar-benar akhirnya Solskjaer ini dipecat juga ya, karena memang dari segi manajemen udah habis mungkin kesabarannya untuk bisa melihat tim asuhannya. Dari manajemen mungkin udah mengambil keputusan, bahkan kabarnya telah mengambil keputusan di babak pertama selesai katanya kabarnya. Dan selanjutnya ada Antonio yang 2 poin aja, dimana West Ham setelah kemenangan terhadap Liverpool kemarin ternyata mengejutkannya gagal menang ya, kalah gitu. Dan itu berarti membuat Antonio kembali blank untuk di game kali ini. Dan selanjutnya ada Tuni yang 6 poin cukup oke dengan 1 golnya, akhirnya Tuni mencetak gol. Dan selanjutnya di lini pengganti gua ada Sanchez yang 0, Manquillo 0, Amarty 0, dan Gilmore 5 poin. Cukup lumayan karena menarik nih untuk Norwich City, dimana Norwich City ini dengan pelatih barunya, mantan pelatih Aston Villa, ternyata mampu membuat perubahan yang cukup berarti. Ini kalau nggak salah kemenangan Norwich pertama ya di musim ini ya, dan itu artinya membuat Norwich mulai ada napas lagi untuk bisa mungkin ya targetnya untuk bisa bertahan lah di kompetisi Inggris kali ini gitu. Dan tentunya patut kita lihat lagi lebih lanjut untuk Norwich ini kiprahnya. Kalau memang Norwich ternyata turn back point, artinya Puki menjadi nama yang cukup oke, tentunya bisa kita ambil ya. Dan berikut untuk tim review singkat dari gue, dan selanjutnya langsung aja kita lihat tipis-tipis untuk Go FC ya, 3 Go FC, yang dimana Go FC kali ini masih Bang Marcel event, dimana Real Marcel berhasil menjaga tahta pertamanya ya di peringkat pertama dengan perolehan poin 69 di game kemarin, dan untuk total poinnya 874, yang dimana kemarin seingat gue untuk pesaing terdekatnya tuh ada Whiplash Gede Kencana. Cuman sayang Bang Gede sekarang berada di peringkat keempat yang turun 2 peringkat, padahal dia mencetak 70 poin sebenarnya. Tapi ternyata ada Bang Farhan Ramzi dan juga Bang Felix Sulaiman yang cukup oke nih poinnya masing-masing 81 dan 76 poin, yang berhasil menyalip Bang Gede dari peringkat 2. Cukup keren, dan dimana semuanya mengkaptenkan Salah untuk di 10 besar kali ini. Dan tentunya
berarti nggak banyak perbedaan ya. Dan rata-rata bisa gue lihat di sini untuk pemain yang bisa digunakan ada trio back yang tadi seperti gue sebutin, yaitu ada Alexander-Arnold, James, dan juga ada Cancelo. Itu trio back yang kayaknya udah mulai wajib harus digunakan ya, biar kita nggak ketinggalan kereta tentunya. Dan kurang lebih berikut untuk tim review singkat untuk Go FC kali ini, dan langsung aja kita masuk ke segmen berikutnya untuk tim data analisa untuk di game week ke-13 besok. Untuk itu langsung aja, let's go. Oke, langsung aja kali ini kita masuk ke tim data analisanya untuk di game week ke-13 besok. Dimana di sini gue udah ngumpulin data tentunya seperti biasa di understat.com, dan seperti biasa gue akan ngumpulin data dari XG tim, XG player, dan juga XGC tentunya untuk bisa gue pertimbangkan untuk nama-nama yang kira-kira potensial bagus untuk di game week ke-13 besok. Dan di sini dari base XG tim dulu ya, best expected goal tim, dimana di sini masih ada Liverpool, dimana Liverpool di 5 pertandingan terakhir, di 5 game week terakhir berhasil mempuncaki daftar terus ya, pertama terus ya, dimana Liverpool dengan expected goal 10,8 akan melawan Southampton yang memiliki rank XGC-nya di peringkat kedua terbaik. Itu cukup menarik nih, dimana Southampton ternyata memiliki daftar XG kedua terbaik nih, dimana dia hanya diserang oleh lawan dengan expected goal conceded-nya 2,5 gol aja. Yang dimana yang pertama ada Chelsea, dimana Chelsea 1,6 gol, dan itu menarik karena Liverpool akan melawan tim yang cukup kuat artinya pertahanannya. Dan untuk nama dari Liverpool yang cukup oke, yang cukup potensial bagus di sini ada Mo Salah dengan 3,67 expected goal. Itu membuat nama Mo Salah cukup oke, ditambah lagi dia telah mencetak hingga 4 gol ya. Mo Salah ini telah mencetak 4 gol di 4 pertandingan terakhir dan 3 assist. 4 gol dan 3 assist, itu mantap banget untuk Salah. Dan juga selanjutnya di nama kedua untuk best XG tim di sini ada Chelsea, di mana Chelsea akan melawan Manchester United nih. Menarik nih, di mana Chelsea sebagai tim dengan penyerangan terbaik kedua di 4 pertandingan terakhir akan melawan tim yang memiliki sektor pertahanan terburuk bahkan dengan posisi ke-20, artinya paling bawah untuk expected kebobolan. Jadi artinya penyerangan kedua terbaik melawan pertahanan terburuk. Itu menarik banget. Jadinya tentunya pemain-pemain Chelsea bisa banget nih untuk bisa kita gunakan. Ditambah lagi kalau misalkan kita lihat aktual golnya lagi ya, dimana Chelsea untuk di 4 pertandingan terakhir hanya kebobolan 1 gol, dan untuk Manchester United di 4 pertandingan terakhir kebobolan 11 gol. Itu benar-benar kebobolannya cukup banyak ya untuk seorang De Gea ya di 4 pertandingan terakhir. Dan untuk nama Chelsea artinya bisa kita pertimbangkan banget nih nama-nama dari Chelsea, kayak di situ ada Mount, Havertz, ada Ziyech kalau main, ada Werner ya yang mulai main mungkin. Dan untuk nama-nama itu tentunya bisa kita pilih dari expected goal playernya, dimana expected goal player di sini yang paling tinggi ada Mason Mount, dimana Mason Mount dengan 1,59 expected goal juga cukup oke, tentunya bisa kita gunakan. Dan atau mungkin untuk teman-teman semua bisa ambil Reece James ya. Untuk di Chelsea ini Reece James gak boleh ketinggalan karena kemarin juga di Liga Champions baru ngegolin, dan juga ditambah lagi Reece James ini paket komplit yang memiliki expected goal dan assist cukup tinggi dua-duanya. Jadi cukup oke untuk Reece James, tentunya bisa kita pertimbangkan, kita consider untuk bisa berada di line up kita tentunya di game ke-13 besok. Dan di nama ketiga di sini yang terbaik ada Manchester City, di mana Manchester City ini memiliki expected goal 8,8. Jadi mana dia akan melawan West Ham, di mana West Ham ini memiliki rank XGC-nya di peringkat kelima, artinya cukup oke di peringkat kelima terbaik tentunya. Dan untuk pemain dari City yang bisa kita pertimbangkan untuk bisa kita ambil di sini dari expected goal tertinggi ada Gundogan, di mana Gundogan memiliki expected goal 1,82 gol, dan itu artinya bisa menjadi nama yang cukup diferensial ya, karena nggak banyak juga yang menggunakan Gundogan. Karena yang bisa kita lihat di sini seringnya untuk manajer lain biasanya menggunakan Foden atau mungkin Bernardo Silva atau De Bruyne, cuman di sini ada nama Gundo yang menarik nih untuk expected goal untuk di 4 pertandingan terakhir memuncaki daftar di Manchester City. Dan selanjutnya di nama keempat di sini menarik banget nih, ada Crystal Palace, di mana Crystal Palace dengan expected goal 7,7 akan melawan Aston Villa, di mana Aston Villa yang memiliki rank XGC-nya pertahanannya di peringkat ke-16, artinya cukup buruk, berada di peringkat kelima terbawah. Dan itu artinya membuat Crystal Palace menjadi nama yang gue rasa cukup oke banget nih untuk bisa teman-teman pertimbangkan, pemain-pemainnya bisa berada di line up teman-teman semua. Di sini yang pertama gue lihat di sini paling gede untuk XG-nya untuk dari Crystal Palace di sini ada Benteke dengan 3,07 bahkan, dimana bahkan bersanding dengan Mo Salah sedikit aja nih, dimana Mo Salah dengan 3,67, Benteke dengan 3,07. jadi cukup oke banget. Benteke bisa kita consider, tentunya bisa berada di line up kita. Dan berikut untuk best XG team, dan selanjutnya kita masuk ke worst XGC team, dimana worst XG team ini bisa kita lihat ya di nama-nama yang pertahanan terburuk. Yang pertama di sini tentunya ada Manchester United, tadi seperti gue bilang, dimana Manchester United ini memiliki XGC 9,9.
dengan aktual golnya kebobolan 11 gol. Jadi cukup rapuh untuk pertahanan MU ya. Ditambah lagi Maguire besok gak main karena kartu merah. Dan tentunya lawan dari MU ini Chelsea, yang dimana dia memiliki peringkat kedua untuk XG-nya, juga menjadi nama yang cukup potensial bagus banget untuk bisa kita pakai seperti gue bilang tadi. Dan untuk itu artinya bisa banget untuk diambil Chelsea. Dan di nama kedua untuk worst XGC tim di sini ada Everton. Dimana Everton dengan memiliki XGC 8,2 ya untuk expected kebobolannya akan melawan Brentford yang di peringkat ke-9 untuk peringkat XG terbaik. Dimana artinya cukup oke. Dimana di sini bisa kita breakdown lagi untuk nama-nama dari Brentford. Di sini yang terbaik ada Norgard yang menarik ya. Dimana Norgard memiliki expected goal 1,45 dan itu artinya cukup oke. Dan menariknya Norgard ini juga kepemilikannya juga cukup rendah. Dan juga Brentford tentunya kemarin kalah 3 kali bahkan. Iya, kalah 3 kali dan seri sekali. Itu artinya sebenarnya nggak cukup bagus ya untuk mempercayakan tim kita terhadap Brentford. Jadi tentunya kayaknya bukan rekomendasi yang baik dari gua untuk Norgard mungkin. Dan selanjutnya nama ketiga di sini ada Norwich City yang akan melawan Wolverhampton. Dimana di sini untuk XGC-nya Norwich memiliki XGC 8,2. Sebenarnya sama sama Everton dan juga akan melawan Wolves yang sebenarnya nggak cukup bagus juga ya, so-so aja di tengah-tengah. Dan untuk Wolves ini bisa kita lihat nama terbaik di sini ada Jimenez. Namun memang untuk Wolves ini untuk daya gedornya kurang banget, jadi gua nggak bisa merekomendasikan juga untuk teman-teman semua bisa mengambil Jimenez untuk di game week kali ini. Dan selanjutnya di peringkat keempat ada Arsenal nih, menarik nih, dimana Arsenal memiliki worst XGC tim keempat terburuk ya di 4 pertandingan terakhir. Dan untuk XGC yang kemarin 7,8 expected kebobolannya dan mungkin andil terbesarnya waktu lawan Liverpool ya di pertandingan terakhir yang membuat Arsenal sekarang berada di peringkat keempat terbawah untuk urusan pertahanan expected goalnya. Jadi patut dipertimbangkan tentunya. Tapi memang sayangnya walaupun memang Arsenal sekarang sedang berada di peringkat keempat terbawah, tapi lawannya ini Newcastle, dimana Newcastle sendiri untuk peringkat XG-nya juga cukup jelek ya, bahkan 2 terbawah setelah MU. Jadi untuk penyerangannya Newcastle ini nggak ada gitu yang bagus, jadi nggak bisa direkomendasikan juga dari untuk di game ke-13 ini. Dan selanjutnya di nama kelima ada Aston Villa, di mana Aston Villa memiliki XGC 7,6 dan akan melawan Crystal Palace yang berada di peringkat keempat untuk urusan XG. Jadi Crystal Palace lagi gacor-gacornya nih, pertahanannya bagus, penyerangannya juga bagus. Dan untuk Crystal Palace ini tentunya bisa kita pertimbangkan lagi BNTK tadi seperti gue bilang, dengan 3,07 XG-nya bisa menjadi pembeda, bisa menjadi nama yang cukup, gue rasa cukup bisa menjadi mengangkat tim poin kita ya untuk di game ke-13 ini. Dan berikut untuk data best dan worst untuk XG dan XGC. Dan selanjutnya langsung aja kita masuk ke defender selection untuk di game ke-13 ini. Dimana langsung aja untuk defender selection di sini gue ada Chelsea ya, dimana Chelsea menempati urutan pertama untuk pertahanan terbaik. Dimana pertahanan terbaik Chelsea ini dengan angka 1,6 untuk expected kebobolannya dan untuk aktual kebobolannya 1 gol. Jadi artinya untuk aktualnya sudah mengalahkan dari data statistiknya. Jadi artinya cukup oke mainnya, cukup luck juga, cukup gacor tentunya untuk Chelsea. Dan juga selanjutnya ditambah dia akan melawan MU, yang dimana MU untuk penyeranggannya di peringkat ke-11 terbaik dari 20 tim yang ada di 4 pertandingan terakhir. Jadi so-so aja di tengah-tengah. Dan untuk back Chelsea yang paling gacor di sini ada James, yang dimana James dengan 1,32 expected assist-nya ya. Jadi selain dari poin clean sheet yang bisa kita harapkan dari James ini, juga bisa kita harapkan dari poin assist-nya juga. Dan selanjutnya di nama kedua ada Southampton, di mana Southampton ini menempati urutan kedua ya, kedua terbaik untuk urusan pertahanan di 4 pertandingan terakhir. Yang menariknya dia memiliki XGC 2,5 aja. Dan untuk lawannya, sayangnya nih, lawannya Liverpool yang memiliki peringkat pertama untuk rank XG penyerangannya. Jadi Soton mendapatkan ujian besar, ditambah lagi dia Soton ini di 4 pertandingan terakhir untuk data statistik yang kita lihat ini, dia melawan tim-tim yang gua rasa nggak cukup oke juga ya. Ada Burnley, ada Watford, Aston Villa, dan Norwich. Jadi tim-tim yang menengah ke bawah untuk dari data statistiknya. Jadi gue rasa sebenarnya nggak menjadi data yang lumayan relevan lagi ya, karena lawannya Liverpool. Atau mungkin ini bisa menjadi ujian sesungguhnya untuk Southampton. Apakah dari data ini sesuai dari aktual permainan eye test yang sesungguhnya? Jadi perlu kita nantikan. Dan menariknya di sini untuk nama terbaik dari Southampton, backnya ada Kyle Walker-Peters dengan 0,7 untuk expected assist-nya. Dan di nama ketiga ada Crystal Palace, di mana Crystal Palace ini dengan XGC 2,6 dan juga dia akan melawan Aston Villa, di mana Aston Villa ini memiliki rank XG ke-18. Jadi penyerangannya Aston Villa sebenarnya nggak bagus ya, peringkat 2 terbawah. Tapi yang perlu kita catat ya, kita notice di sini adalah data ini adalah data Aston Villa sebelum yang dilatih Gerrard gitu. Jadi perlu kita nantikan nih gimana nih kira-kira kansnya Gerrard untuk bisa melanjutkan kiprahnya Aston Villa nih di sisa musim ini. Dan tentunya ditambah lagi data dari pertandingan terakhir, Gerrard cukup oke
oke menghadapi Brighton ya, menghadapi Lallana, mantan rekan setimnya. Dan itu artinya ini patut kita nantikan nih pertandingan Crystal Palace lawan Aston Villa nih. Jadi pertandingan yang mungkin seru banget nih, jual beli serangan. Dan selanjutnya untuk nama terbaik dari Crystal Palace, untuk backnya di sini ada Michel, di mana Michel dengan harga yang cukup murah juga memiliki daftar expected assist 0,88. Dan selanjutnya di nama keempat ada Manchester City, di mana Manchester City menempati urutan keempat untuk pertahanan terbaik di 10 pertandingan terakhir. Di 4 pertandingan terakhir, dan juga dia memiliki daftar XGC 3,2 aja, dan juga akan melawan West Ham yang berada di peringkat ke-8 untuk urusan penyerangan, Antonio dan kawan-kawan, yang dimana artinya akan menghadapi lawan yang gue rasa mungkin akan sedikit menyulitkan ya. Ditambah lagi West Ham ini melawan tim-tim besar juga cukup oke. Melawan Liverpool dia berhasil menang kemarin, jadi gue rasa harus tetap menjadi pertimbangan yang cukup berat nih untuk Pep nih untuk di pertandingan besok. Jadi PR yang berat juga untuk Pep. Dan dimana untuk Man City, untuk nama back terbaik yang bisa kita lihat di sini tentunya ada Cancelo, dimana Cancelo menempati urutan ketiga bahkan untuk expected assist terbaik di City kali ini, dan untuk expected assistnya dia ada di angka 0,86. Dan berikut untuk best XG team, untuk defender terbaik yang bisa gue sampaikan untuk di fixture kali ini dan juga di daftar XGC kali ini. Dan selanjutnya kita langsung aja dari data yang tadi kita lihat langsung masuk ke watchlist, di mana watchlist kali ini udah gue susun 3 nama yang mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk teman-teman semua mungkin bisa teman-teman ambil sebagai diferensial, garis keras ya kalau teman-teman diferensial. Di sini yang pertama ada Benteke, di mana Benteke tentunya dari data yang kita lihat tadi cukup oke banget ya, dengan expected goal 3,07, akan melawan Aston Villa yang berada di peringkat ke-18 untuk urusan penyerangan, dan untuk urusan pertahanannya ada di peringkat ke-16. Itu artinya menjadi data yang legit banget untuk Benteke bisa ngegolin lagi gitu, bahkan bisa mencetak 2 gol lagi, mungkin menjadi hal yang mungkin aja terjadi melihat dari data yang ada. Jadi gue rasa Benteke bisa banget untuk bisa kita masukin ke watchlist kali ini. Dan selanjutnya ada Mount, di mana yang kedua, di mana Mount ini juga cukup oke, ditambah Chelsea akan melawan Manchester United yang berada di peringkat ke-20 untuk urusan pertahanan, dan ditambah lagi untuk dari struktur kepelatihannya belum banyak berubah, hanya baru dari caretakernya aja si Carrick ya. Jadi gue rasa mungkin belum banyak perubahan yang berarti dari segi gaya bermain, jadi gue rasa masih relevan lah untuk data ini bisa kita sampaikan. Jadi gue rasa untuk Mount, Reece James itu masih menjadi nama-nama yang bisa kita consider banget untuk bisa kita ambil, dan mungkin kita jadiin kapten bahkan dari James bisa banget. Dan untuk itu berikut untuk watchlist yang bisa gue sampaikan 2 aja untuk di game week kali ini, karena gue nggak bisa menemukan lagi nama-nama lain yang cukup mencuat. Jadi cukup Benteke dan Mount aja untuk di game week kali ini. Dan selanjutnya di kapten, kali ini kapten gue udah menyusun juga 3 nama, dimana yang pertama ada Mo Salah, tentunya tidak lain dan tidak bukan, dimana Mo Salah dengan data statistik yang cukup gacor, ditambah dia telah mencetak 4 gol dan 3 assist dari 4 pertandingan terakhir. Dari 12 pertandingan terakhir telah mencetak 11 gol dan 7 assist. Itu benar-benar data yang gila banget. Dan untuk Mo Salah, dan juga ditambah lagi Southampton ini memang memiliki data yang cukup oke dari segi pertahanan, tapi memang perlu kita lihat lagi untuk fixture di 4 pertandingan terakhir Southampton menghadapi lawan-lawan yang memang nggak cukup susah kalau bisa kita lihat ya. Di sini dia cuma melawan Burnley, Watford, Aston Villa dan Norwich. Jadi gue rasa untuk datanya mungkin kurang relevan untuk tim yang dihadapi kali ini, yaitu Liverpool. Jadi Salah masih bisa banget untuk bisa menjadi nama yang cukup oke untuk dijadiin kapten pilihan utama kali ini. Dan di nama kedua ada Reece James, di mana Reece James ini menarik ya, bisa gue masukin ke daftar kapten kali ini, dimana kapten James ini bukan hal yang aneh lagi menurut gue, karena memang James menjadi nama dengan poin tertinggi di Chelsea kali ini dengan 75 poin, bahkan mengungguli nama-nama lain ya, bahkan Azpilicueta juga di bawahnya dia. Jadi James menjadi nama yang cukup gacor banget dari 12 game week awal bersama Chelsea kali ini, dengan total torehan 3 gol 3 assist juga gue rasa menjadi nama yang cukup legit untuk bisa kita pertahankan. Ditambah dia memiliki poin clean sheet yang juga cukup banyak, dimana Chelsea ini telah clean sheet 7 kali ya 12 game week awal ini ya. Jadi James bisa menjadi potensi clean sheet sekaligus potensi assist untuk di game week ke-13 kali ini. Dan di nama ketiga ada Aubameyang, dimana Aubameyang dengan ranking 5 expected goal seluruh player ya untuk di 4 pertandingan terakhir, juga ditambah dia telah mencetak 4 gol dan 1 assist, masih menjadi nama yang cukup hotlist banget untuk bisa kita pakai di game week ke-13 ini. Ditambah Auba ini akan melawan Newcastle, dimana Newcastle ini sendiri dia berada di peringkat ke-19 ya untuk urusan penyerangan, dan untuk urusan pertahanan dia berada di peringkat ke-15. Jadi gue rasa bisa menjadi nama yang cukup oke banget juga untuk Auba bisa menjadi kapten kali ini. Dan berikut untuk 3 nama kapten utama gue yang bisa gue rekomendasikan tentunya, dimana yang pertama ada Mo Salah, yang kedua ada Reece James, yang ketiga ada Aubameyang. Dan untuk nama alternatif, gue cuma ada 1 nama alternatif, yang dimana ini cukup mengejutkan ya, karena alternatif ini bisa gue lihat dari nama Benteke, dimana Benteke kali ini bisa menjadi nama alternatif kapten yang cukup diferensial banget. Jadi teman-teman semua yang mau diferensial garis keras banget, yang udahlah kita main gas aja lah, bisa banget nih
untuk BNTK nih, dan semoga bisa menjadi high risk high return ya untuk BNTK ya, karena menjadi kapten. Dan berikut kurang lebih untuk data yang bisa gue sampaikan, cukup panjang dan semoga bisa membantu teman-teman semua ya dalam menganalisa lagi lebih lanjut untuk di tim line up teman-teman semua. Dan langsung aja kita masuk ke tim selection gue dan juga langsung ke weekly wildcard untuk di game ke-13. Untuk itu langsung aja let's go. Oke, langsung aja ke tim selection kali ini. Tim selection akun utama gue dulu ya, Rainbow FC. Dimana di kiper di sini gue pakai Sanchez lagi, dimana Sanchez udah boleh bermain ya dari kartu merah di game kemarin, dan Sanchez bisa menjadi tim line up utama gue lagi. Dan back gue di sini masih ada Stones, Livramento dan Alexander Arnold. Belum ada perubahan berarti. Dan selanjutnya di lini tengah gue ada Gallagher, Smith Rowe, dan Mo Salah dan Son. Yang dimana Mo Salah menjadi potensi utama kapten gue kali ini. Dan selanjutnya di lini depan gue ada perubahan sedikit. Gue mengambil BNTK, gue ganti dari Tuni ya. Dimana BNTK dengan data statistik yang cukup oke, menjadi nama yang gue rasa kalau emang lagi gacor bisa menjadi kereta yang akan mulai berangkat gitu ya. Jadi gue nggak mau ketinggalan lagi kereta-kereta yang ketinggalan sebelum-sebelumnya. Jadi BNTK mungkin bisa menjadi nama yang cukup oke untuk gue bisa masukin di line up gue kali ini. Dan selanjutnya ada Antonio yang masih ada, dimana Antonio masih gue pertahankan karena memang dia masih menjadi nama yang cukup oke juga. Bahkan dari segi expected goal player di 4 pertandingan terakhir juga Antonio sebenarnya masih ada juga ya di 10 besar. Jadi gue rasa masih bisa mencuat lebih lanjut untuk bisa menjadi nama yang cukup oke juga tentunya untuk Antonio. Dan sisanya ada Ronaldo, dimana Ronaldo masih menjadi pertimbangan yang cukup berat untuk gue apakah akan gue jual apa enggak. Karena untuk penjualan Ronaldo ini mungkin akan gue ganti dengan Aubameyang kalau emang gue mau minus lagi, dan sisa uangnya akan gue gunakan untuk mengambil Cancelo atau Reece James. Cuma memang perlu gue pertimbangkan lebih lanjut karena gue di 4-5 pertandingan sebelumnya gue udah minus ya. Jadi kali ini gue harus pertimbangkan lagi nih untuk Ronaldo apakah gue jual atau enggak. Atau mungkin untuk teman-teman yang mau ngasih masukan, atau mungkin untuk teman-teman yang punya saran bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah tentunya. Dan selanjutnya dari ini pengganti gue tetap ada Steele, ada Manquillo, Amarty, dan Gilmore. Dan berikut untuk tim selection singkat gue kali ini. Dan selanjutnya untuk weekly wildcard yang akan gue sampaikan kali ini, dimana weekly wildcard kali ini dari kiper dulu ya, dimana kiper dari sini ada Ramsdale, dimana Ramsdale akan melawan Newcastle. Jadi dimana Newcastle untuk penyerangannya berada di peringkat ke-19, artinya peluang clean sheetnya Ramsdale tuh gede banget untuk di pertandingan game week ke-13 kali ini. Jadi Ramsdale harus ada di game week ke-13. Dan di lini belakang gue ada Alexander Arnold untuk weekly wildcard, dan selanjutnya ada Cancelo dan James, trio yang gue impi-impikan untuk bisa berada di tim utama gue. Jadi harus ada di weekly wildcard kali ini. Dan selanjutnya di lini tengah kali ini gue ada Mount, Mo Salah, Foden, Gallagher, dan Bernardo Silva, yang dimana nama-nama yang tentunya dari data statistik yang tadi gue sebutin juga tentunya menjadi nama yang cukup oke. Dimana Mount akan melawan MU, dan ada Mo Salah yang akan melawan Southampton, dan City akan melawan West Ham, dan juga ada Crystal Palace yang akan melawan Aston Villa. Dan tentunya gue harapkan bisa menjadi nama yang cukup legit untuk di game week ke-13 ini. Dan selanjutnya di lini depan ada Aubameyang dan BNTK. Dan berikut untuk tim line up utama gua untuk weekly wildcard kali ini. Dan untuk pemain penggantinya ada McCarthy dari kiper, ada Mitchell, Gerrard dari Leeds United, dan juga ada Livramento. Dan berikut untuk susunan weekly wildcard gua kali ini juga, dan semoga membantu teman-teman semua ya dalam meramu serta meracik tim di game week ke-13 kali ini. Dan sekali lagi thank you banget yang udah nonton. Dan untuk teman-teman mungkin yang punya saran, masukan, atau mungkin punya nama-nama yang terlewat, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Gue sangat berterima kasih tentunya untuk nama-nama yang bisa teman-teman saranin. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa untuk teman-teman semua yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan loncengnya di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar fantasi Premier League lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always seperti biasa gue Tigor Irsyad. Peace out.